Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita menggunakan aplikasi software riset operasi ya untuk hari ini. Oke, jadi harapannya ya Anda ya. Jadi kita lihat di sini ada dua hal, ada dua gadget atau dua alat yang bisa digunakan ya. Pertama dengan PC ya, PC. Harapannya Anda sudah install, tapi itu masih versi demo. Kalau versi demo artinya belum bisa ngolah data. Ya. Nah, makanya Anda harus copy license-nya. License-nya ini Anda copy ke PC. Caranya gimana? Oke, kita sama-sama ya copy license-nya ya. Dari yang Anda sudah download ya. Bareng-bareng ya, kita copy. Nanti yang untuk yang pakai handphone nanti ya setelah ini beres. Oke, yang pakai PC ya caranya Anda klik yang file ini ya, POM ini Anda klik ya, Anda copy ya. Anda copy yang software POM. Ya, di situ ada POM KM ya. Anda klik copy ya. Klik terus copy, klik kanan copy ya. Terus Anda cari ke C program file ya. Terus cari program file x86. X86 di situ ya. Terus cari POM versi 3 ya. Nah, terus Anda paste aja di situ. Ya, Anda paste. Oke, sudah? Kalau sudah Anda paste, nah sekarang Anda bisa buka software-nya dan sudah bisa ngolah data. Jadi kalau Anda belum copy license-nya, Anda nggak akan bisa ngolah. Ya, pasti dia akan ditutup. Oke, silakan infokan ke saya jika ada yang belum terpasang supaya kita sama-sama bisa ngolah data. Sudah di-copy semua? Ada yang belum? Belum, Pak. Tadi POM belum, Pak. Ya. Iya, Pak. Yang bagian kedua nggak bisa, Pak. Habis ngecek Oke. Ditutup dulu software POM-nya ditutup dulu. Software POM-nya ditutup dulu. Ya, jangan dibuka dulu. Software POM-nya ditutup dulu. Ya, jangan dibuka ya, tutup dulu. Nah, sekarang kita copy tadi ya. Copy file yang ini yang POM buntutnya LIC tulisannya, license artinya. Klik kanan, terus copy. Ya. Oke, sampai situ sudah? Ada yang belum? Sudah ya? Ada, Pak. Copy license nggak ada, belum Pak. download kalau belum ada. Udah di-download, Kan di situ ada tapi dua nggak ada file. yang belakang LIC. Iya, di-download dulu dari Classroom itu di-download dulu. Iya, sudah di-download sih, Pak. Di-download, dicari filenya. Itu ada itu. Cari filenya. Boleh Classroom itu kan dikasih lihat dua lagi tadi file. POM, PO. Belakangnya LIC. Sudah? Klik kanan copy. Ya, terus ke C atau ke C, cari program file x86. Kalau sudah diklik ya, dibuka x86, program file x86, cari POM. POM KMV3. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah dipaste di situ. Paste di situ. Oke. Sudah ada yang belum? Kalau ada yang belum, tolong infokan. Saya belum, Pak. Sebentar, Adanya Pak. di mana? Adanya di mana, Pak? Saya udah nemu X86 tapi nggak nemu POM-nya, Pak. Coba cari POM. Iya, saya nggak nemu X86 di program C. Nggak ada ya? Kalau nggak ada di program file aja. Program file. Iya, program C saya nggak ada. X86 Pak. Namanya POM. Nggak ada, Pak. Jodohin, Pak. Udah diinstal Saya belum? nggak. Saya udah install dari pagi yang share ke Bapak. Coba, ada program file nggak di situ? Ada, Pak. Aku udah. Udah, Pak, udah di Nah, Ada program ada, file, tapi Pak, LIC-nya nggak ada. 86-nya. ya nggak ada. Kalau tergantung S86 laptopnya, nggak ada, Pak. itu Windows-nya beda berarti. Coba file aja, program file, cari di situ POM.
Masih coba yang di handphone aja deh, nggak bisa soalnya saya Pak. Tadi tuh udah nyoba masih yang live. Program oh ada Pak, ada. POM, cari POM. Iya ada Pak, ketemu. Yang Nah, cari POM, dibuka itunya foldernya. Pak. Hah? Kalau Ada POM situ? MV3 kan ya Pak? Iya, Oh MV3. maaf, Pak, saya nggak suaranya nemu putus. POM-nya, Pak, di program files. Udah diinstal belum? Udah, Pak, udah ada, tapi itu adanya di download. Bukan di Iya, lokal. itu namanya belum diinstal, double klik dulu di download. Udah, Pak. Pak, kalau nggak ada Coba di diklik program dulu, file. itu baru download namanya, belum diinstal. Kalau saya coba di search deh. Di atas itu di search ditulis Kalau POM masih di gitu. download, itu artinya Anda baru download, belum diinstal. Kalau nginstalnya di double klik. Pak, kalau udah di Windows. Bedakan antara download dengan install ya. Siapa Ben? Kalau sudah berarti sudah ada modul ya Pak? Ya, sudah ada muncul modul. Kalau sudah di paste di situ sudah muncul modul. Paling bawah ya Pak? Bapak mohon maaf kalau dari Windows. Terus pilihnya yang mana ya Pak habis itu? Biasanya langsung muncul. Udah diinstal belum? Sudah. Sudah di paste? Berarti pastenya di Windows C aja ya Pak? Nggak usah buka Bukan di Windows, di program file. Oh, di program filesnya ada dua Pak. Yang satu x86, yang satu program file aja. Pilihnya yang mana Coba Pak? dilihat yang x86. Ada POM nggak? Kalau nggak ada, lihat di program file. Ada POM nggak? Kalau nggak ada, berarti belum diinstal. Itu masih di-download namanya. Ada, berarti POM KMV3 ya Pak? Iya, nah dibuka, Oh, terus dipaste di situ. Tulisan paste di situ. continue ya Pak? Hah? Paste. Paste. Udah dipaste belum? Iya, ada kalau aku paste, ada tulisannya continue. Replace Terus, gitu. skip sama cancel. Replace aja. Ada tulisan replace nggak? Oh, udah ada Pak. Oke. Ada yang belum? Saya belum, Pak. Sudah diinstal belum? Sudah, Pak. Bilangin munculnya kayak gitu. Munculnya tadi continue, terus skip sama cancel. Continue aja, klik continue. Sudah? Oke, ada lagi yang belum? Oke ya, asumsinya yang pakai laptop udah semua ya. Sekarang yang pakai handphone, ya, Anda buka Play Store. Anda buka Play Store, cari tulisannya seperti ini, Operational Research Ketan Kauhan. Ya, kalau sudah diinstal saja, ya, nanti kita buka bareng-bareng. Ya, jadi nanti saya coba ajarin dulu yang pakai laptop, ya. Nanti yang kedua baru pakai handphone. Kelemahannya yang pakai handphone tidak muncul grafik, ya itu aja. Oke, sudah semua? Ada yang belum? Udah Pak. Sudah ya. Oke. Pak. Kalau sudah sama-sama kita buka softwarenya. Ini, ya. Anda bisa cari di situ dengan search atau apa, POM aja cari, ya. Biasanya suka muncul di start menu, ya, atau di desktop. Desktop itu artinya di halaman depannya ini ya, halaman depan apa laptop di sini biasanya suka muncul di sini. Ya, double klik aja, dia akan muncul seperti ini. Sudah?
nanti akan tertulis modul di situ. Ya, jadi bedanya dengan yang ada license dan tidak ada license. Kalau ada license dia langsung muncul modul. Ya, tapi kalau yang tidak ada license dia tidak bisa diolah, modulnya kosong. Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Oke ya. Nah, karena materi kita hari ini adalah tentang linear programming, ya, linear programming, maka kita klik modulnya adalah linear programming. Modul, kita cari linear programming di situ. Sudah? Ya, kita klik linear programming di sini. Oke, klik. Nah, begitu kita klik linear programming, di sini langsung sebelah kiri ada tulisan linear programming. Sebelah kiri. Kelihatan ya, sebelah kiri atas di sini ada tulisan linear programming. Artinya kita sedang menggunakan modul linear programming. Sampai sini bisa mengikuti? Bapak maaf, Yep. layar yang Bapak bagikan di HP saya kok nggak muncul ya hitam? Hitam ya, karena layarnya kecil. Layarnya kecil kayaknya. Izin Pak, kalau yang di mobile pilihnya linear programming juga ya Pak? Iya, Oke, siap, udah. ada linear programming ya? Ada Pak, aman Ya. Pak. Sudah, kalau sudah, ya, linear programming yang dipilih. Nah, sekarang kita lihat modulnya ya, modulnya apa? Lihat soalnya, ya. Minggu lalu kita lihat di sini, ya, variabel keputusan x1, x2, z, gitu ya. Tujuannya ini maksimum, ya. Tujuannya adalah maksimum z sama dengan 30.000 x1 tambah 20.000 x2 atau sama dengan 3x1 tambah 2x2, ya. Nah, sehingga kita tulis di dalam ininya, ya. Kita klik dulu ya. Ini apa namanya, new, ya. Nah, di sini muncul pertanyaan, berapa jumlah constraint, berapa jumlah variabel? Nah, objektifnya apa? Ya. Nah, sehingga kita ada perhatikan. Di sini ada dua variabel. Apa variabelnya? X1 dan X2. Ya. Tujuannya adalah maksimum. Ya. Kendalanya ada berapa? Kendalanya ada dua di sini, bahan A dan bahan B. Ya. Berarti kita masukkan di sini di dalam modul ini, ya. Jumlah constraint-nya berapa tadi? Jumlah constraint-nya 2. Ya. Jumlah variabelnya 2. Ya, X1 dan X2. Objektifnya adalah maximize. Oke. Nah, kalau sudah Anda beri nama aja satu di sini, misalnya nama filenya adalah LP1. Ya. LP1. Titelnya Anda kasih nama LP1. Oke, nah karena jumlah constraint-nya 2, jumlah variabelnya 2, maximize. Taunya dari mana? Kita lihat dari sini. Ya, jumlah variabelnya X1 dan X2. Kendalanya ada 2, bahan A dan bahan B. Ya, tujuannya apa? Maximize. Ya, maximize. Oke. Nah, setelah itu kita oke saja. Muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Oke. Nah, kalau yang itu bagaimana yang di handphone? Kalau yang di handphone sama, jumlah variabelnya dikiriin aja kursornya ke angka 2. Yang pakai handphone ya. Variabelnya 2 kan, X1, X2. Constraint-nya berapa? 2 juga tadi kan? Ya, X1 dan X2. Ya. Sudah? Berarti tipenya maximize ya Pak? Iya, tipenya maximize. Oke, sampai situ sudah? Udah Pak. Oke. Selanjutnya, Anda isi di sini, kan di situ tulisannya adalah maximize, ya, sebelah kiri ini ada tulisan maximize yang di laptop ya. Nah, apa fungsinya? Kita lihat di sini. Fungsinya adalah fungsi tujuannya adalah 3x1 tambah 2x2. Berarti kita tulis di sini adalah 3 dan 2. Kenapa? Karena X1-nya sudah dibaca di atas, 3x1, 2x2. Jadi jangan ditulis lagi ya variabelnya. Ya, langsung aja angka, 3, 2. Gitu ya. Nah,
constraint-nya, kendalanya bisa kita ganti di sini misalnya kendala bahan A. Di sini bisa kita ganti kendala bahan B. Ya. Nah, kita lihat di sini. Bahan A 1x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 20. Ya, berarti kita tulis di situ 1 dan 2 kurang dari 20. Ya. 1x1 2x2 kurang sama dengan 20. Berarti kita ketik saja langsung. Kita lihat modelnya, ya. Sama nggak? Ya, yang di paling kanan ini dengan yang ada di PowerPoint atau yang ada di PPT tadi, PDF. Ya, sama kan? Sama, Pak. Ya, sama. Sama, Pak. Ya, dia langsung membentuk sendiri. Ya, langsung membentuk sendiri. Nah, begitu dengan kendala bahan B, 3x1 tambah 1x2 kurang sama dengan 20. Berarti kita ketik di sini 3x1 tambah 2x2 kurang dari 20. Ini satu ya, 3x1 tambah 1x2 kurang dari 20. Kita ketik 20. Hasilnya sama nggak? Sama juga. Ya. Oke, sampai situ samain ya. Nah, begitu juga yang di handphone, Anda cukup ketik di situ, X1 tulisannya ya, ketik aja angka 1. X2, ketik 2, sama dengan Z. Ya. Nah, karena dia kelemahannya adalah tidak bisa mengekspresikan dari tabel secara utuh, nggak masalah. Kita klik aja di situ, ya. Yang pertama, bahan A, itu kan 1, ya, X2-nya 2, kurang dari 20. Ya. Yang keduanya bahan B ya di bawahnya 3x1 dan 1x2 kurang dari 20. Nah, Anda bisa langsung pilih ya. Kalau yang di handphone dengan calculate atau view all step. Langsung muncul angkanya. Ya. Nah, kalau yang di laptop Anda klik solve, di sini ada tulisan warna hijau ya, solve. Ya, solve. Oke, klik saja solve. Nanti muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Oke. Pak, mohon diulang, Pak. Ya. Tadi Mohon diulang, Pak, mana? yang mobile, Pak. slotnya itu Izin, gimana, Pak? Yang mulai Yang dari mana? yang sama dengan Z itu nilainya berapa, Pak? Izin. Z. Yang mana nih? Yang mobile apa yang laptop? Mobile, Pak. Mobile ya. Nah, kan mobile maximize 3 dan 2 ya. Iya. Sama dengan Z, betul? 32 sama dengan Z, iya, Pak, betul. Nah, terus yang bawahnya sesuai dengan kendala 1,2 kurang dari 20. Oke. Oke. Yang bawahnya lagi 31 kurang dari 20. Sudah? Udah, Pak. Oke, terus di view all step. Hasilnya 28 ya. Yang mobile paling bawah. Oke, yang PC, Anda klik solve yang warna hijau. Ya, klik yang warna hijau, solve. Ya, hasilnya sama 28. X1-nya 4, X2-nya 8, ya. Solusinya adalah 28. Ya. Nah, bedanya kalau yang di mobile tidak bisa buat grafik, tapi kalau yang di PC kita bisa buat grafik. Ya, di sini kita klik graph. Muncul grafiknya. Kalau mobile keluar solusinya aja, Pak, ya. X1 4. Iya, solusinya 4 8 28 ya. Buat Iya, grafik apa? Cara buat grafik, klik window, cari graph. Ya, muncul graph. Muncul? Ya. Muncul, Nah, Pak. Anda bisa lihat di catatan Anda di materi PDF atau Pak, ya, maaf, materi kuliah saya 1. nggak bisa Ya. diklik. Hah? Pak, maaf, Windows saya nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik. Iya, Tapi muncul nggak ini pas di solve? Muncul. Solve-nya muncul nggak? muncul, Hah? Pak. Muncul. Klik solve gini. Muncul gini nggak? Ada linear programming result. Muncul. Nah, coba aja klik 6 tuh graph tuh. Oh iya, Pak, makasih, Pak. yang mana, Ber? Ya, graph. Ya.
Nah, ini bisa kita bandingkan hasilnya dengan waktu kuliah. Ya, kuliah dulu. Kuliah 1 ya, kuliah 1. Kuliah 1 atau kuliah 2 itu saya lupa. Kuliah 2 ya, kuliah 2. Ya. Itu hasilnya ini. Ini ya, kalau nggak salah ini hasilnya. Grafiknya ini. Sama nggak grafiknya? Ya, 20/3 kan 20/3 kan 6 kan, 6,667. Ya. Terus ini 20 lihat ya, di sini lihat nih. Cek corner point ya, corner point-nya sama nggak? Ya, sama persis dengan bahan kuliah ya, materi kuliah yang saya berikan. Ini. Ya. Jika 0,0 hasilnya 0. 0 hasilnya 0 gitu ya. X1 0, X2-nya 10, Z-nya 20. X1 0, X-nya 10 ya, Z-nya 20 sama ya. Terus 4 sama 8, 4 sama 8. 4 dengan 8 hasilnya 28. Ya, 4 dengan 8 hasilnya 28. 20/3 itu 6,67 ya. Dengan 0 hasilnya 20. Ya, hasilnya ternyata sama ya. Ya. Jadi saya nggak bohong-bohongin Anda di dalam mengolah data ya. Ini sudah terbukti di dalam software. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Bisa? Yang mobile bisa? Ya, mobile memang kelemahannya dia tidak bisa buat grafik karena memang terbatas ya membuat software ini. Ya, tapi paling nggak kita bisa dapat contoh perhitungannya, hasil optimalnya. Iya Pak, aman Pak. Bisa langsung dikalkulasi. Oke, ya. Nah, artinya Anda sudah bisa mengerjakan itu untuk linear programming. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kendalanya ada 3? Ini kan dengan 2 kendala, ya. Nah, coba Anda coba dengan 3 kendala. Nah, caranya gimana? Ini Anda tutup, file close, ya, di save aja, yes. Ya, tadinya LP1 ya. Ya, Anda namain LP1. Oke. Nah, file close ya tadi. Nah, sekarang Anda coba buat ke contoh 2. Yang ini, dengan 3 kendala. Silakan coba. 3 kendala. Anda kerjakan dengan 3 kendala. Kalau mobile nggak bisa di-save ya Pak? Kayaknya nggak bisa ya. Iya, cuman calculate doang. Pas keluar, calculate aja, ya. Iya, harus di-screenshot. Ada di nanti di Screenshot. di riwayatnya. Gimana? Ada Riwayat? di riwayatnya kalau mau lihat lagi. Oh gitu. Yang Saya kurang tahu kalau yang mobile ya, tapi saya bisa menggunakan aja gitu. Kalau terpaksa saya pakai sebenarnya. Oke. Sekarang kalau buat yang mobile, silakan ulang ya, type gitu, maximize ya, berapa variabelnya, berapa kendalanya diketik seperti ini. Ya, Anda hitung berapa hasilnya. Sama juga dengan yang PC. Oke, silakan dikerjakan. Maximize ya Pak sama? Iya, di sini tulisan maximize. Kalau constraint-nya 2 ya Pak? Constraint. It's beda, kan kendalanya 3. Oh iya maaf Pak. Tulis ya, jangan lupa kayu jati, kayu pinus, atau KJ, KP, JK gitu, jangan lupa. Nah, kalau di mobile nggak perlu, karena memang terbatas.
Kalau variabel apa Pak? Berapa? Variabel kan 2 itu, X1 Oh, dan iya. X2. Tadi save itu bentuk apa Pak? Apa? Di save-nya bentuk filenya apa Pak? Di save-nya. Tadi udah ditutup, udah. Langsung Udah aja. tadi saya tutup save-nya pakai yang POM ini kan. Heeh. Dibuka lagi ada sih filenya. Terus masalahnya? Di itu aja Pak, maksudnya cukup kayak gitu ya, nggak perlu di PDF kayak gitu Pak. Oh, nggak usah, nanti aja. Nanti aja kalau itu. Nah. Iya, makasih Pak. Sudah? Sudah, Pak. Hasilnya berapa? Hasilnya 300, Pak. Hasilnya 300, Pak. Kita cek ya. 12, 8. Ininya 12 ya. 8. Terus namanya KJ-nya 52150. Yang tiganya 4280. JK ya? JK ya? Iya, 3. X1 5, X2 30, Z-nya 300. 4, 2, 4 Pak. Ini ya? Hah? 14. 52150. 52150. 23 100, 42 80. Benar kan? Iya, Pak. Oke. Di solve. Hasilnya 300 ya? Iya, Pak. Oke, good. Ya, bisa kan? Ya, ternyata setelah menggunakan software mudah ya, gambar sendiri ya. Ya, gambar sendiri ya. Nah, kemarin kan Anda ngerjakan tugas. Ya kan? Pakai NIM masing-masing. Nah, itu nanti yang ini nih ya, yang ini, tugas ini Anda masukkan ke dalam pengolahan data hari ini. Screenshot aja hasilnya. Ya. Ini kan ada tugas nih yang kemarin kuliah kedua apa ketiga gitu ya. Nah, Anda screenshot hasilnya dengan ngolah data pakai cara barusan. Ya, jadi Anda kerjakan, nanti Anda screenshot, masukkan ke Word. Ya, hasil screenshotnya dimasukkan ke Word, paste aja. Mohon maaf Pak, gimana Pak? Bisa diulang nggak Pak? Yang ini? Iya Pak. Ya ini kan tugas Anda waktu kuliah kedua ya, kalau nggak salah kuliah kedua atau ketiga ya. Nah, ini Anda kerjakan. Ya, pasti tugasnya masih ada dong, catatannya kan masih ada tuh tabel-tabelnya kan. Ya. Nah, Anda kalau kemarin itu Anda ngitungnya manual. Ya kan? Nah, sekarang kan tinggal masukin angka aja ke dalam softwarenya. Ya, Anda tinggal masukin angkanya ke dalam softwarenya, terus Anda screenshot masukkan ke dalam Word. Nah, itu kan jadi tugas untuk hari ini tuh. Bagaimana Anda ngolah data sebenarnya? Oke.
Kalau sudah, kita beralih ke model transportasi. Ya, model transportasi. Oke. Sekarang kita buka apa namanya? Ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. File close ya. File close. Ya, save-nya kita buat aja LP2. LP2. Ya. Close. Nah, sekarang kita karena kita modulnya metodenya ganti, maka kita harus ganti modul. Ya, caranya bagaimana? Klik modul, cari transportation. Klik transportation. Yang mobile, Anda keluar cari transportation problem. Sudah? Klik transportation di situ, nanti muncul modulnya di sini adalah transportation. Udah, Pak. Oke ya, muncul transportation. Kalau sudah, ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, ya. Ini destinasinya ada berapa? Destinasinya 3, ya kan? Kenapa? Ngirim dari distributor ke toko. Distributornya ada berapa? Ada 4, A, B, C, D. Apa distributor? Distributor adalah daerah asal atau source-nya. Nah, toko ini adalah pengirimannya atau destinasinya. Ya, berarti kita lihat di sini daerah asalnya atau source-nya ada 4, A, B, C, D. Destinasinya toko ada 3. Kita klik di sini, ya, file new, ya, atau new di sini. Berapa source-nya tadi? 4. 4, oke. DCD ya. Destinasinya? 3. Oke. Ingat, fungsi transportasi apa? Maximize atau minimize? Minimize. Kenapa minimize? Minimize. Kenapa minimize? Mencari serendah-rendahnya biaya, Pak. Ya, mencari ongkos transportasi yang paling murah, ya. Oke, Paling minimize. efisien, Bro. Ya, titelnya kita kasih aja T1 lah ya. Titelnya T1 artinya transportasi 1. Terus kita klik OK. Nah, ini tadi destinasinya ada 3. 1, 2, 3. Apa aja? Ya, destinasinya toko 1, toko 2, toko 3. Ya, kita bolehlah ketik T1, T2, T3. Ya, source-nya apa tadi? Source-nya A, B, C, D. Ya. A, B, C, D. Tinggal kita isi di situ. Ya. 5, 3, 6, 300. Persis seperti ini. Tinggal ngisi di tabel itu. Ya. 5, 3, 6, 300. Persis banget. Nggak ada yang berubah. 294, 200. 294, 200. Yang C-nya 378, 600. 378, 600. Yang D-nya 614, 500. Demand-nya ya 200, 1.400. 200, 1.400. Ya, ini dengan yang mobile itu sama. Yang mobile klik type-nya minimize. Ya, tadi row-nya itu apa yang ke kanan apa ya? Yang row ke bawah ya, itu 4. Terus yang ke kanannya itu 3. Ya. Nah, kalau klik metodenya, aja Pak, yang ya. Metodenya Northwest apa? Metodenya pakai Vogel aja. Vogel. Ya. Kita klik yang pakai Vogel. Oke. Oke, tinggal isi tadi ya. Kalau yang tadi itu nggak perlu pakai apa yang di mobile tidak perlu T1, T2, T3, tidak perlu ABC gitu, langsung isi dia, ya. Jadi langsung isi 5, yang garis hijaunya itu 5, 3, 6, yang birunya itu 300. Ingat ada garis ya, garis hijau, garis biru, ya. 2, 9, gitu ya. 4, terus garis birunya 200, kan gitu kan? Ya, 3, 7, 8, garis birunya 600. 6,
1 4 ya 500, terus 200, 1000 dan 400. Oke. Tinggal view all step aja. Muncul angkanya. Muncul, Pak. Berapa sih? Total cost-nya? Total cost-nya 5.300, Pak. 800. Ya. Nah, terus yang PC bagaimana? Yang PC kita klik solve saja. Ya. Totalnya muncul di sini 5.800 tuh yang warna hitam 5.800. Yang di mobile juga sama 5.800. Tadi siapa yang 5.300 salah ya? Mungkin salah masukin angka. Coba dicek. Salah masukin, Pak. Ya. Benar nggak? Oh, 1.000. Sorry. Sudah Kalau sama? punya saya solve-nya nggak bisa diklik. Iya Pak, sama Pak. Saya juga nggak bisa. Nah, bisa, Pak. Solve-nya bisa diklik. Iya. Bisa diklik. Itu udah isi transportasi, udah? Sudah Pak. Udah diisi semua. Udah Bahkan tadi kan transportasi, solve udah warna semua. hijau. Nah ini nggak bisa diklik malahan. Ini nggak bisa problem nggak, Des? Abu-abu Pak. Nggak Oh, hijau. problem dulu sana. Tadi license-nya udah di copy belum? Udah. Udah Pak. Linear programming bisa tadi? Bisa Pak. Oke, berarti ditutup Bisa dulu. saya tuh, linear ada yang programming tadi. ketutup. Ada yang belum ketutup kelihatannya. Belum ketutup. Iya, diulang aja. Diulang dari copy ininya. Coba dicek, ininya sudah muncul belum? Modulnya transportasi udah cek kecentang belum nih? Modul transportasi udah kecentang. Udah? Udah. Kalau centang nih. Udah? Iya. Oke, sekarang dilihat Sudah, ini Pak. minimize, sudah? Di mananya Pak? Sudah. Objektifnya minimize. Minimize dia udah sudah. Iya, Oke, minimize. angka-angka ini udah keisi semua? Udah. Sudah, Pak. Hah? Sudah. Udah. Klik solve di sini. Nggak bisa Nggak. Pak, abu-abu. Nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa, Anda tutup dulu aja. Ini di save as aja dulu. Di save. Ya, di save as gitu. Jadinya transportasi 1, T1 misalnya. Save. Terus software-nya ditutup dulu. Iya, Pak. Oke, kalau sudah dibuka lagi. Ya, muncul ini, klik transportation. Ya, klik transportation, muncul modulnya transportation di situ. Kalau sudah klik new, ya tinggal sorry, buka aja, open. Tadi kan udah di save kan, buka aja. File open T1 gitu. Masih abu-abu Pak. Itu biasanya license kalau abu-abu itu. Masalahnya di license-nya ngopinya nggak pas. Berarti diulang dari awal, di copy lagi. Ya, copy license-nya dulu yang benar. Copy license-nya dulu.
Sudah? Yang lain gimana? Yang lain bisa semua? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Itu masalah license itu, ngopinya nggak benar tadi berarti. Coba diulang lagi copy license-nya. Oke. Sekarang kita ke apa? Ada latihan tugasnya nggak ya? Latihan tugas untuk ini transportasi ya. Oke. Kemarin ini udah bisa apa? Kerjakan ini? Muncul? Sudah, Pak. Pas latihan. Nah, coba dikerjakan ini. Ada catatannya kan? Ya. Iya, Oke. Pak, ada, Pak. Ada ya? Oke. Nah, sekarang kita skip dulu. Itu buat tugas dikumpul nanti. Sekarang kita ke model penugasan. Pak, kalau habis ini diapain lagi, Pak? Nggak dipilih lagi, Pak? Gimana? Kalau yang tadi transformasinya cuma lihat optimal 5.800 doang, Pak. Iya. Jadi yang tadi itu sebenarnya kelihatan gini. Ya, totalnya kan 5.800 ya. Nih, 5.800. Nah, si A ya distributor A kirimnya cuma ke toko 2. Berapa banyak? 300 barang. Ini. Ya, dari B distributor B kirim ke toko 3. Berapa banyak? 200. Nah, distributor C kirim ke toko 1, toko 2, toko 3 masing-masing 200. Toko D kirim dari toko D ke toko 2 itu 500. Nah, inilah biaya transportasi yang paling murah. Gitu bunyinya. Siapa? Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan ini di save ya. Tadi di save ditutup ya. Nah, sekarang kita menggunakan modul berikutnya. Modul penugasan, assignment. Modul assignment. Ya. Modul assignment. Ya, nah caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini modul cari assignment. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sekarang kita klik assignment. Muncul seperti ini, assignment. Nah, sekarang kita lihat ya dari assignment ini berapa yang jumlah orang, berapa jumlah kerjaan, gitu ya. Nah, berarti kita lihat jumlah orang 4, jumlah kerjaan 4, ya. Punggung, dada, kupu-kupu bebas ini adalah jumlah kerjaan, gitu ya. Nah, sehingga kita klik di sini, file new-nya adalah 4 untuk pekerjaan, 4 untuk pekerjanya atau mesinnya. Nah, karena kita mau mencari waktu yang paling cepat, berarti minimize. Ya, yang perenang ini kan waktu yang paling cepat, berarti minimize. Kalau biaya yang paling murah untuk pekerjaan tukang, minimize juga. Ya, tapi kalau misalkan keuntungan yang paling maksimal dari beberapa pekerjaan, maximize. Ya, jadi tergantung konteks soal. Ya, nah karena di sini mintanya adalah waktu yang paling cepat, berarti minimize untuk waktu. Ya, silakan kita pilih minimize di sini. Di sini kita pilih assignment A1 misalnya. Ya, titelnya A1. Kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, untuk yang mobile ya, kita pilih assignment problem. Ya. Type-nya minimize, row-nya atau ini kita pilih 4. Ya, tinggal kita isi angka-angkanya. Ya, misalnya di sini punggung, dada, kupu-kupu bebas. Ya, punggung, dada, ya.
Punggung kita singkat aja ya, punggung, dada, kupu-kupu, bebas. Nah, ininya 1, 2, 3, 4, perenang 1, P1, P2, P3, P4. Ya. Nah, 65, 73, 62, 57. Kita ketik semuanya. 65, 73, 62, 57. Ya. Yang muncul seperti ini. Ya, sama dengan yang di mobile, yang di handphone juga sama ya. Tinggal masukin angka saja semua. Ya, tinggal masukin angka semua yang di handphone. Oke, kalau sudah di solve ya, assignment, terlihat ya. Di sini total waktunya adalah 253 detik. Ya, kita lihat di sini. P1 perenang 1 melakukan gaya kupu-kupu waktunya 62 detik. Perenang 2 melakukan gaya bebas, gaya punggung waktunya 67 detik. Perenang 3 melakukan gaya bebas waktunya 55 detik. Perenang 4 melakukan gaya dada waktunya 69 detik. Total waktu yang diperlukan adalah 253. Sama dengan yang di mobile juga sama, X1-nya adalah Y3 ya. X2-nya adalah Y1 gitu ya. X4-nya adalah Y4 ya. Terus X4-nya adalah Y2. Totalnya 253. Sama persis dengan yang di di materi ya, di materi. Kita lihat di materi. Ya, dengan cara yang panjang nih Anda bisa lihat ya. Ini Anda isi caranya lumayan panjang ya. Tahapannya. Ternyata dengan software itu cuman klik langsung dapat. Cuman ngisi tabel doang. Ya. Caranya panjang, berkeringat ya. Nah, ternyata hasilnya ya dengan software itu langsung ketemu, sama persis. Ya, 62 tadi. Ya, 62 kupu-kupu perenang 1 62 kupu-kupu ya. Perenang 2 punggung 67, perenang 3 bebas 55, perenang 4 dada 69. Total waktu 253. Ya, ternyata dengan software ini sangat cepat dan mudah. Ya. Oke, bisa sampai situ? Ya, sekali lagi, ya nanti ini dikumpulkan ya latihan soal ini nih, latihan soal masing-masing ini untuk dikumpulkan ya, ini dengan software aja, jadi nggak usah capek. Oke, assignment ada pertanyaan? Sudah cukup jelas assignment? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak kita lanjut lagi, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode, ini apa nih? CPM, Critical Path Method. Ya, Critical Path Method. Oke, sekarang Anda tutup file close, ya, file close, yang Anda simpan dengan nama tadi, assignment 1 kan ya. Nah, sekarang karena kita modelnya adalah model CPM, ya, model CPM, ya, maka kita buka modulnya adalah CPM. Modul Critical Path Method, di situ ada Project Management CPM. Ya, Project Management Part
CPM. Klik. Nah, begitu kita klik modulnya berubah jadi CPM. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ada 7 kegiatan di sini, ya, ada 7 kegiatan. Maka kita klik 7. Ya. File new single time estimate. Kita waktunya bersamaan aja, single time. Ya. Ada 7 di situ. Ya. Kita milih immediate predecessor list, artinya ada pekerjaan yang sebelumnya. Ya, kalau yang start and not itu yang contoh pengecoran barang. Start and not itu pengecoran barang. Ya, kalau immediate predecessor list yang tabel. Ya, coba kita buka kembali di sini. Ya, contoh kuliah 6 metode jalur kritis. Ya, ini ya. Mana ya? Oke, kalau ini ya contoh ini adalah start and not. Ya, ini start and not kalau yang ini. Ya. Ini start and not kan. Nah, kalau yang tabel ini, ya. Tabel ini adalah predecessor list, artinya kita menggunakan list yang sebelumnya. Ini kan list, tabel. Predecessor apa? Ada kegiatan yang sebelumnya. Nah, itu kita menggunakan predecessor list. Jadi tergantung pada konteks. Ya, CPM itu ada yang start and, ya, ada yang predecessor list. Jadi hati-hati ya. Jadi Anda pilih yang mana. Kalau konteksnya ini soal yang pengecoran kemarin, ini adalah start and. Ya, karena kirim ke daerah ini berakhir di mana. Ya, ini start and namanya. Ya. Tapi kalau yang tabel itu adalah predecessor list. Maka Anda, karena di sini konteksnya adalah tabel, maka kita menggunakan predecessor list. Ya. Nah, kita pilih aja ABCDE supaya nggak bingung. Di sini ada ABCDE, number activities-nya adalah 7. Nah, di sini kita ketik aja CPM 1 misalnya. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, jangan lupa ABCDE supaya sesuai dengan konteks soal, ya, ABCDE di sini. Oke. Sampai sini sudah semua? Sudah. Oke. Pak, maaf Pak, Ya. ketinggalan tadi Ya. yang table strukturnya itu start or end not numbers ya pilihannya ya? Predecessor Oh iya, ya. Pak. Iya, List. Pak. Nah. Oke, sudah. Kalau sudah, Anda isi semua, ya, activity time itu isi persis dengan yang ada di sini. Activity time-nya mana ini? Ya, activity time-nya ya isi dengan yang ada di sini. Ini. Isi persis 10.284 ya. 10 terus 315. Oke, sampai sini sudah? Pak, kok saya di table structure-nya precedent list ya, Pak? Atau start? Oh, benar ya, Pak? Iya. Precedent list. Immediate predecessor list. Di sini ada tulisannya ya, immediate. Iya. Itu cara munculin itu gimana ya, Pak? Soalnya saya langsung precedent list. Nggak ada immediate precedent list, tapi precedence list gitu. Sama kali ya, Pak? Coba aja diklik lagi, single time estimate, coba. Udah, iya. Udah. Nah, nanti muncul pertanyaan immediate dan sebagainya. Ya. Kalau yang mobile nggak ada jenis yang itu ya, Pak? Ada juga sebenarnya. Mobile ya? Aku cari nggak ada. Nggak ada ya? Oh iya, mobile nggak ada ya. Nah, sebenarnya bisa download di ini software lain. Nah, itu kelemahannya. Operation Reset tapi untuk CPM. Ada Operation Reset gitu.
Paling download yang software yang lainnya, Mas. Operation Reset ada warna biru dia, warna biru. Ya karena memang keterbatasan ya. Oke, Pak. Ikutin aja inilah ya. Ya, Pak, sih, Pak. Karena nanti kelemahannya yang tetap aja yang di mana yang di mobile ini nggak bisa ngeluarin gambar itu loh, itu yang jadi masalah. Padahal kan kita yang susah itu adalah gambarnya sebenarnya. Oke. Sekarang ya kita lihat predecessor list, kita lihat di sini ya. Kegiatan yang mendahului ya, memesan mesin itu ya atau B itu didahului oleh A. Kita ketik A di sini. A. Ya. Kegiatan yang mendahului kegiatan B adalah kegiatan A. Kita ketik predecessor-nya adalah A. Oke. Nah, yang C, sebelum melakukan kegiatan C ada kegiatan B. Tapi jangan di bawahnya, tapi di sampingnya. B. Ya, kalau di bawahnya nggak akan bisa diolah dia. Ya, di sampingnya. B. Oke. Kegiatan predecessor berikutnya D. D itu dilakukan sebelum A. Berarti klik A. Ya, yang E itu adalah D. Ya, klik D, ketik D. F ya. F itu ya dilakukan ya sebelum kegiatan E, ketik E. Terus G kegiatan C dan F ya. G itu C dan F. Ketik di sini C dan F. Oke. Jika sudah seperti ini tinggal klik solve. Muncul seperti ini. Total adalah 25 hari. Betul ya? Sama ya? Ya, Pak. Sama. Nah, terus gimana gambarnya? Gambarnya muncul seperti ini, chart. Ya. Nah, ini kan muncul. Kita cari klik predecessor graph. Nah, ini hasilnya. Gampang ya? Pak, maaf Pak, punya saya nggak bisa solve lagi, Pak. Padahal udah dihapus, diinstal ulang tadi, Pak. Cuma Udah di-copy bisanya lagi? linear programming doang, Pak. Transportation sama yang ini nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Nanti gini aja, ikutin aja dulu. Ya kan saya juga ngerekam ya. Kalau nggak salah saya rekam. Iya, Pak. Ya nanti coba kamu install ulang kembali. Ya download ininya yang ini ya. Iya, Pak. Bapak kok saya nggak muncul grafiknya ya, Pak? Cuman aja. Ganti chart. Ya ini Nggak klik ada, Pak. edit, solve ya, cari chart, muncul chart. Kan muncul kayak gini. Iya. Nah, cari Prudence graph. Nih 1, 2, 3, 4 ke kanan nih. Ya. Wah, iya, Pak. Bisa diklik, cari aja grafiknya. Iya, Pak, udah. Ya apa-apa yang ketinggalan ikutin aja dulu deh ya. Ikuti aja dulu, kan ada rekamannya nanti kalau mau dengerin silakan. Ya, Pak. Ya. Nanti waktu ininya saya mundurin aja. Oke, bisa ya? Ternyata gampang gitu. Ya, Pak, ya bisa. setelah pakai software. Ya, Anda cukup masukin tabel, keluar sendiri gambarnya, keluar sendiri hasilnya. Oke ya, berarti nanti ya, paham ya? Ya. Pak, maaf, window-nya nggak muncul, kenapa ya? Window apa? Yang itu yang di atas itu icon itu ada file, edit, view. Oh, Ini? window-nya nggak bisa dibuka. Iya, betul. Nanti gini aja, coba nanti di-download kembali, ya mungkin itu ada yang hilang atau apa, diinstal ulang aja nanti. Oh, gitu ya. Saya khawatirnya itu ada masalahnya gini, ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, berarti ada pada saat downloadnya atau saat installnya itu ada yang bermasalah. Gitu. Karena ada yang sebagian bisa, sebagian besar bisa. Iya, ini nggak bisa, Pak ya. Berarti di uninstall dulu, Pak ya? Ya, di uninstall aja dulu. Oke, ya. Pak, boleh izin, Pak? Ya. Itu kayaknya yang nggak bisa, karena tadi kan Bapak nyuruhnya pas
di itunya skip ya Pak, harusnya continue Pak. Iya, harusnya continue. Kan saya mintanya continue tadi. Enggak, tadi kata Bapak skip, nah terus jadinya nggak bisa saya nggak bilang. solve-nya. Nah, saya nggak bilang skip, saya bilang continue atau replace. Replace saya bilang itu. Oh iya, di situ kan pilihannya continue, skip sama cancel Pak. Saya Nah bilang iya, replace. kalau diklik skip, continue dia baru bisa gitu. Iya, diklik aja Iya. continue. Ya. Kalau di saya munculnya replace, tidak ada continue. Replace, skip, dan cancel. Ya, tergantung laptopnya masing-masing ya. Kalau di saya replace, skip dengan cancel, berarti kalau di Anda itu continuous, skip dan cancel gitu ya. Ya mangga aja ya, dicek diulang aja nanti dengan continuous ya. Gitu. Oke. Ternyata CPM gampang ya, berarti nanti Anda bisa mengerjakan yang ini, yang Kata gua mah pasti tidak. ya. Halo, apa? Belum sih, belum ada bilang. Bilang apa? Ini kalau udah yang tadi di close save juga ya Pak? Gimana? Kan yang tadinya CPM-nya berarti udah nih, berarti tinggal di file close save ya Pak? Iya. File close ya seperti biasa, save aja. Ya, nanti CPM 1 ya. CPM 1. Ya. Nanti gini. Patokannya gini, Anda mengerjakan tugasnya, tugas yang dikirimin kemarin itu dengan hitung-hitungan manual, Anda kerjakan dengan software, di screenshot. Kan kemarin pada manual tuh ngitung-hitungnya. Ya, tujuannya supaya Anda bisa. Ya, bisa nanti pada saat ujian Anda ngerjakan manualnya bagaimana, cek aja hasilnya benar apa enggak. Oke, selanjutnya metode game theory. Nah, ini metode yang terakhir. Game theory ya. Oke, Bapak, untuk ya. di Gimana? mobile nggak ada yang CPM-nya nggak ada, Pak. Iya, nggak ada kan tadi udah diterangin. Iya, tadi udah. Iya, maaf. Harus download lagi. Sinyalnya putus-putus. Ya, oke. Yang CPM itu download lagi software namanya Operation Reset, tapi susah nggak apa-apa nih, nggak akan muncul gambarnya, itu yang jadi masalah, ya. Karena memang ya terbatas kan, aplikasi di handphone itu kan memang terbatas kan, logika metrik apa ininya kan dia terbatas. Oke, selanjutnya kita menggunakan game theory, ya game theory. Kita pilih modulnya adalah game theory. Di sini modul game theory. Ada game theory. Klik sehingga muncul di sini adalah game theory ya. Yang mobile game theory bisa tuh ya. Coba yang mobile bisa game theory. Pilih game theory yang mobile. Iya, ada Pak, ada. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini perusahaan B 3, perusahaan A 3. Berarti kita klik di sini ya, 3 strategis A, kolom kolom dan 3 baris ya. Ini kita tulis saja GT1 atau game theory 1 ya. Nah, kita klik saja oke ya. Saja oke. Nah, muncul di situ ya. Misalnya di sini adalah S1, S2, S3, berarti kita tulis ini karena dia B ya, berarti BS1, BS2 dan BS3 supaya kita nggak bingung. BS1, BS2, BS3. Yang ke bawah, ya, karena dia perusahaan A, A1, S2, S3, supaya tidak bingung, maka kita ketik AS1, AS2, AS3. Ya. Nah, kalau kita ketik S1, S2, S3, dia pasti nanti bingung, ya, akan error. Ya, makanya kita tulis dengan tambahan perusahaan A, strategi 1, gitu ya. Jadi AS1, AS2, dan AS3. Nah, kita lihat di sini 257, di sininya min 124, min 124, AS3-nya 619. Nah, sekarang kita solve. Akan muncul 3,5, persis ya, sama ya.
Kemarin juga kan 3,5 hasil yang optimalnya. Ya, hasil optimalnya kan 3,5 persis sama. Ya, ini. Ya, strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Persis sama yang dihasilkan, ya ketemu, ya ternyata dengan sangat mudah. Ya. Ini nilai maksimin minimaxnya, ya kalau Anda mau cari turunan-turunannya, ya. Ya, 3,5, dia tunjukkan 3,5. Oke, ternyata cukup mudah menggunakannya, ya. Nah, kalau yang di handphone juga sama ya. Yang di handphone juga sama, tinggal ngisi aja 2, 5, 7 gitu ya. Terus min 1, 2, 4, ya, terus 6, 1, 9. 6, 1, 9. Tinggal view all step langsung muncul, angkanya sama. 7/2 itu adalah 3,5. Ya, oke. Ternyata mudah, cepat, efisien waktu, efisien ini. Tapi kita harus paham dulu penggunaannya untuk apa, cara manual atau membuat perumusannya seperti apa harus paham. Ya, oke. Sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bapak Kalau mau tidak, tanya, ya. Mangga. untuk tugasnya kan nanti di Wordin ya Pak? Iya, betul. Itu setiap, kayak misalkan kan ini yang game ini, Windows-nya ada game teori, rows expert sama kolom expert maksimum. Nah, ini kita di screenshotin satu-satu ya Pak? Iya, screenshot aja satu-satu, di copy ke Word, nanti jadiin PDF supaya nggak berantakan. Ya, sebenarnya dari tugas, jadi kan Anda kan dapat tugas dulu tuh, tugas berapa ya? 2 kendala, 3 kendala, terus transportasi, assignment, kan gitu-gitu ya. Tugas yang dulu aja. Tugas yang dulu dimasukin ke dalam software, langsung keluar hasil gitu. Itu aja tujuannya supaya Anda memahami aja. Memahami apa yang sudah diberikan saat kuliah 1 sampai 9. Nah, bisa diolah dengan cepat gitu. Ya, jadi nanti pas ujian Anda kan dapat soal, Anda bisa cek hasilnya benar apa enggak nih. Nah, gitu kan. Enak kan? Dikasih tahu. Okay. Oh, jadi angka yang tugas sebelumnya dimasukin ke software gitu, Pak? Betul. Tugas, kan ada tugas tuh ya. Tugas 2 ya. Kalau nggak salah tugas 2 ya. Ya, tugas 2, tugas 3, tugas 4 gitu ya. Kecuali tadi antrian dengan metode antrian dengan satu lagi kovarian itu tidak bisa karena di software ini tidak ada. Ya, ada tapi tahapannya beda lagi gitu. Ya, jadi lebih baik saya tidak ajarkan tidak minta di software ini gitu ya. Jadi cuman linear programming 2 kendala, linear programming 3 kendala, model transportasi, model assignment, terus CPM dengan game teori kalau nggak salah gitu. Ya, ada 6. Ada 6 mau yang. tanya. Kalau yang model transportasi itu kan ada NWCR, MBT. Itu nggak perlu dibuat? Nggak usah. Cari aja yang FAM, karena dia software ini mencari yang langsung yang optimal FAM. Baik. Ya, yang FAM aja. Jadi langsung aja dia nanti kan sebenarnya langsung aja model transportasinya ditukan aja, di screenshot aja. Ya. Karena memang dari softwarenya juga nggak muncul, ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya. Sampai ke jam berapa kira-kira bisa kumpul? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4? Sore aja, Pak. Jam 4 aja, Pak. Sore. Oke. Jangan Oke. Sampai jam 6 ya. Rekamannya, Pak. Ya. Sampai jam 6 ya. Rekamannya, Pak. Ya. Oke, Pak. Oh ya, tadi yang disampaikan siapa tadi, mungkin continue aja nanti, diinstal ulang, terus copy license-nya di continue ya, continue. Iya, Pak. Jangan di skip ya, mungkin itu masalahnya. Yang udah di-download di-uninstall dulu ya, Pak? Enggak apa-apa sih, diinstal aja lagi, ditimpa kok sama dia. Ditimpa. Langsung aja ditimpa, yang penting copy license-nya benar.
Ya. Nanti Oke, ada saya rekamannya rasa ya, Pak? ada. Insya Allah saya share ya. Begitu ada ini saya share. Oke? Oke, Pak. Ya. Sama Nah, UAS, saya tutup ya. Ya. UAS minggu depan kan? Iya. Nah, jadi UAS minggu depan itu mulai dari kuliah 6 sampai kuliah 9. Ya. Nah, 6 sampai 9 Anda kerjakan secara manual. Cuman kan enaknya Anda sudah punya software nih, bisa ngecek hasilnya benar apa salah. Iya. Kalau salah Tapi ngitung tetap berarti tulis salah tangan ya, itu. Pak. Iya dong. Ya. Oke. Ya. Saya tutup ya. Iya, Pak. Oke. Pas ini udah hampir jam 12, sudah azan. Saya tutup, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.